Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Sari dengan NIM 012. Pada video kali ini, saya akan membahas pelanggaran dalam praktik etika bisnis. Etika bisnis seharusnya menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan etika demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelanggaran ini sering kita temui di sekitar kita, baik secara langsung maupun melalui media sosial ataupun platform digital. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu usaha dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Etika bisnis mengajarkan bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan konsumen, karyawan, dan masyarakat. Pelanggaran etika bisnis terjadi ketika pelaku usaha mengabaikan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pelanggaran dalam praktik etika bisnis dapat terjadi dalam berbagai hal. Misalnya yang pertama, penipuan terhadap konsumen. Contoh yang sering kita temui adalah iklan produk di media sosial atau marketplace yang menampilkan foto dan video dan deskripsi yang sangat menarik, tetapi barang diterima oleh konsumen ternyata tidak sesuai. Hal ini sudah jelas merugikan konsumen dan melanggar prinsip dalam kejujuran. Kita lihat saat terjadi kondisi tertentu seperti bencana alam atau pandemi. Beberapa pedagang menaikkan harga barang kebutuhan pokok secara berlebihan, seperti masker atau obat-obatan. Praktik ini bertentangan dengan etika bisnis karena kondisi tersebut memanfaatkan masyarakat dan juga dapat menyulitkan masyarakat. Yang ketiga adalah pelanggaran hak konsumen. Contohnya adalah penjual yang menolak pengembalian barang, tidak memberikan garansi, atau tidak menanggapi keluhan konsumen dengan baik. Padahal, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan perlindungan hukum. Yang keempat adalah pelanggaran terhadap tenaga kerja. Kasus yang sering terjadi adalah karyawan yang dipaksa bekerja lembur tanpa upah tambahan, tidak diberikan hak cuti, atau bekerja dalam lingkungan yang tidak aman. Praktik ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawannya. Pelanggaran etika bisnis menimbulkan dampak yang cukup serius. Konsumen dapat mengalami kerugian secara materi maupun non-materi. Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan menurun, sehingga citra dan reputasi bisnis menjadi buruk. Selain itu, pelanggaran etika bisnis juga dapat berujung pada sanksi hukum seperti denda, tuntutan hukum, hingga pencabutan izin usaha. Dalam jangka panjang, perusahaan yang tidak beretika akan sulit bertahan dalam persaingan usaha. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika bisnis, pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan transparansi. Perusahaan perlu mematuhi peraturan perundang-undangan, menghormati hak konsumen dan tenaga kerja, serta menjadikan etika sebagai budaya dalam organisasi. Dengan menerapkan etika bisnis secara konsisten, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, pelanggaran dalam praktik etika bisnis merupakan masalah yang serius yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, etika bisnis harus menjadi pedoman bagi setiap kegiatan usaha, bukan hanya untuk menghindari sanksi hukum, tetapi untuk menciptakan dunia usaha yang adil dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.